Ya, oke teman-teman, kita akan eh, membahas mengenai satu isu yang merupakan konflik dari masa ke masa, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Nah, untuk itu kita harus melihat bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan Israel dan Palestina. Sebab dengan ada konflik Israel dan Palestina, yaitu adanya perang hingga sampai pada masa kini. Dan itu membuat banyak negara ada yang mendukung dan ada yang mendukung Palestina dan ada yang mendukung Israel. Dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang mendukung Palestina. Nah, kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang muslim di Indonesia sering kali kita menemukan uh, tanggapan mereka di YouTube, di Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, terkadang yang saya sebagai pribadi menyaksikan di dalam komentar di YouTube dan Facebook, mereka mengutuk keras Israel mengenai kasus ini. Karena bagi mereka bahwa Israel tidak boleh mengambil alih tanah suci Palestina karena itu merupakan tanah suci milik saudara mereka. Nah, bahkan terkadang kita melihat adanya spanduk di jalan, adanya di lampu merah orang membawa tempat untuk meminta sumbangan untuk mendukung Palestina dengan meminta uang dan sebagainya. Nah, membantu dan menolong itu adalah hal yang harus dilakukan oleh semua umat manusia tanpa melihat status dan latar belakang. Tetapi mengenai kasus ini, kita harus melihat dari segi kepercayaan atau melihat dari sudut pandang kitab suci, karena ini merupakan sebuah alasan mendasar mengenai mengapa perang atau tragedi ini harus terjadi antara Palestina dan Israel. Sebab dengan demikian kita akan menemukan titik terang mengenai masalah tersebut. Dan ketika kita menemukan titik terang itu, seharusnya kita dengan hati yang tenang perlahan-lahan mengusahakan bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, klaim tanah suci merupakan milik saudara mereka itu menuai kontroversi karena berdasarkan Alkitab pemilik Israel adalah orang Yahudi. Tetapi di dalam kesempatan ini kita akan menyimpan Alkitab. Kita tidak boleh menyentuh Alkitab. Dan kita hanya akan fokus melihat apa yang dikatakan Quran mengenai Palestina. Nah, mari kita menyimak atau membaca bersama-sama di dalam surat Al-Maidah 5 dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Palestina. Nah, di dalam ayat 20 jelas di sana dikatakan bahwa dan ingatlah Musa dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai bangsa merdeka dan memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan seorang pun di antara umat yang lain. Lalu ayat yang ke-21, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang ditentukan Allah bagimu
Dan janganlah kamu berbalik ke belakang dan takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Di selanjutnya ayat yang ke-22, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, niscaya kami akan masuk. Ayat yang ke-23, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa dan diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Nah, kemudian ayat yang ke-24, mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarkanlah kami tetap di sini. Nah, kemudian ayat yang ke-25, dan Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah di antara kami dengan orang-orang fasik itu. Lalu ayat yang ke-26, Allah berfirman, jika demikian negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Mari kita pelajari ayat per ayat dari ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-20 kita menemukan bahwa kaum Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Bukan hanya ada di dalam Alkitab, tetapi Al-Quran juga menegaskan bahwa kaum Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-21, Allah memerintahkan kaum Yahudi untuk berperang, mengusir mereka yang mendiami tanah tersebut, yang mendiami tanah Palestina. Allah memerintahkan kaum Yahudi untuk tidak berhenti berperang, atau kalau berhenti, maka Allah akan menghukum orang Yahudi. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian ayat yang ke-22, orang Yahudi tidak ingin untuk berperang atau menolak untuk memasuki tanah Palestina, tetapi Allah menginginkan perang dan pertumpahan darah. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, niscaya kami akan masuk. Kemudian ayat yang ke-23, dari seluruh kaum Yahudi hanya ada 2 orang yang setuju dengan Allah untuk berperang, dan Allah dengan senang menjanjikan kemenangan bagi mereka. Mari kita perhatikan ayat yang ke-24. Kaum Yahudi tetap tidak mau memasuki tanah itu. Mereka tidak mau. Mereka bertanya-tanya, mengapa Allah senang berperang? Itulah sebabnya mereka meminta kepada Musa bahwa biarlah mereka pergi dan mereka tunggu, mereka di belakang saja. Kita melihat dengan jelas tadi katakan bahwa mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-25, Allah memberikan nama dan julukan bagi mereka yang buruk dan bagi mereka yang baik.
Mereka yang berperang diberi nama yang baik, dan yang tidak mau berperang diberikan nama yang tidak baik, yaitu orang fasik. Kemudian Musa berkata, itu dalam ayat 12, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku dan juga saudaraku. Sebab itu pisahkan di antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Dan di sini Allah menghakimi. Di sini Allah menghakimi orang-orang Yahudi yang menolak untuk pergi membunuh dan berperang melawan orang-orang Palestina. Dia memanggil mereka orang-orang fasik. Nah, kemudian ayat yang ke-26, Allah kemudian marah dan menghukum orang Yahudi yang menolak untuk berperang dan melawan orang-orang yang kuat, orang-orang raksasa yang ada di Palestina, dan menghukum mereka menyembara kebingungan selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun menyembara kebingungan hanya karena tidak mau berperang dan gak mau menumpahkan darah. Nah, kemudian kita tiba pada pertanyaan bahwa siapa yang mendiami Palestina? Yang mendiami Palestina adalah orang-orang kuat, orang-orang raksasa. Orang-orang ini bukanlah orang Palestina yang sekarang. Karena kita melihat sendiri bahwa orang-orang Palestina yang sekarang itu adalah orang-orang biasa. Kita bisa melihat dari media sosial, kita melihat bahwa mereka bukanlah orang-orang raksasa. Ada pada ukuran manusia normal. Nah, jika demikian, siapakah orang-orang Palestina yang sekarang ini? Jawabannya adalah, menurut Christian Prince, mereka adalah orang-orang Muslim yang datang dari Arab. Dan itu mereka memasuki Palestina pada tahun 717 melalui siapa namanya, Umar bin Khattab. Dan silahkan saudara tonton mengenai Fakta Umar. Saya sudah buat videonya waktu itu dengan judul Mengapa Orang Islam Melarang Membangun Gereja. Itu jelas berkaitan erat dengan Fakta Umar. Dan yang saya sebutkan di sini juga. Silahkan tonton, saya sudah buat videonya. Nah, Allah jelas menyatakan bahwa Palestina adalah milik orang Yahudi. Al-Maidah 5 ayat 21. Dan orang Yahudi harus mengusir orang yang harus mengusir mereka yang mendiami tanah Palestina. Dan kaum muslim masa kini mengatakan tidak benar, sangat jahat, sangat najis dan menjijikan dan tidak berperi kemanusiaan jika mengambil tanah Palestina dari bangsa Palestina. Nah, beranikah kaum muslim mengatakan hal yang sama kepada Allah mengenai keputusannya untuk mengusir orang-orang Palestina sebagai sebuah tindakan yang tidak benar, sebagai sebuah tindakan yang jahat, sebagai sebuah tindakan yang menjijikkan, dan sebagai sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan? Sangat tidak adil kalau kemudian Allah menghukum bangsa Yahudi dan mengembara kebingungan selama 40 tahun di padang gurun karena menolak berperang, menolak mengusir orang-orang yang ada di Palestina. Dan sudah jelas bahwa Allah dengan tegas menyuruh untuk orang-orang yang ada di Palestina keluar dan meninggalkan tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang disediakan, dikhususkan hanya bagi bangsa Yahudi. Ayat ini secara jelas bahwa kaum Yahudi akan disukai oleh Allah jikalau mereka berperang dan mengusir orang-orang Palestina. Dan jikalau mereka tidak
mengusir mereka, mengusir orang-orang Palestina, maka Allah tidak akan menyukai mereka. Nah, silahkan saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, bertindaklah dengan melihat kitab sucimu, apa yang dikatakan oleh kitab sucimu. Apakah kamu mau taat kepada Allah atau mau taat kepada manusia? Silahkan. Dan mungkin bagi saudara-saudara muslim yang belum pernah membaca bagian ini atau belum mendengar pembahasan mengenai bagian ini, silahkan simak baik-baik bagian ini. Silahkan baca sendiri di dalam Al-Quranmu, di dalam bukumu, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa pemilik Palestina. Silahkan baca sendiri. Dan kemudian bertindaklah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, dan yang mempercaya bahwa Quran adalah firman Allah. Dan apakah kamu akan mendukung Yahudi atau mendukung Palestina? Jikalau kamu mendukung Palestina, maka kamu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deci. Nah, oleh karena itu silahkan berpikirlah berlipat-lipat kali ganda mengenai isu ini sebelum kamu mengomentari mengenai Palestina dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan membuka hati saudara-saudara kita dan mau untuk melihat dan memahami kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pemilik Palestina, sehingga tidak dengan perasaan dan mau mendukung Palestina tanpa melihat Al-Quran, tanpa melihat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Bila segala sesuatu yang dilakukan tetap melihat apa yang dikatakan Allah, ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan Tuhan kiranya menyertai dan memberkati dan menyadarkan kita sekalian, membuka pemahaman kita agar supaya kita dengan lebih baik memahami firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Ya, buat teman-teman saya yang Kristen dimanapun berada, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, dan orang-orang yang menonton video ini, Tuhan kiranya memberkatimu dimanapun berada. Amin.